Paling tinggi dana hibah provinsi pernah mencapai anggaran berapa? 3 triliun. Kang Haji Dedi, Gubernur Jawa Barat. Hari ini ada kebijakan Akang menghapus dana hibah. Salah satu masalah yang mencuat adalah potongan dana hibah dalam jumlah besar. Menurut KDM, meski Pemprov menggelontorkan dana hingga ratusan miliar rupiah. Deddy Mulyadi muak stop dana hibah ke yayasan karena banyak yang ditilep. Mereka hanya menerima sebagian dibandingkan angka sebenarnya yang diberikan oleh Pemprov. Paling tinggi dana hibah provinsi pernah mencapai anggaran berapa? 3 triliun. 3T. Gue tahu cuma tidak bisa berbuat apa-apa. Ada yayasan yang dapatnya 5 miliar. Pernah ya Bu, saya jadi bupati nih, jadi bupati. Pernah saya termasuk 2 kali, kemarin juga Purwakarta 3 tahun yang lalu dikasih 0. Ya, sama Depok Pak. Ya. Yang biasa dikasih 0 tuh Purwakarta, Depok sama Cimahi. Ya. Yang biasa dapat alokasinya banyak banget itu biasanya. Hanya Kang Deddy, Gubernur Jawa Barat yang berani stop dana hibah 5 triliun untuk jatah ormas dan yayasan berkedok agama. Deddy Mulyadi resmi menghentikan seluruh penyaluran dana hibah keagamaan untuk tahun 2025. Alasannya karena banyak yayasan bodong terafiliasi politik, bahkan ada yang dibentuk hanya untuk menyedot miliaran rupiah dari APBD. Baik Pak, saya bukain Pak. Bikin yayasan palsu Pak di Jawa Barat. Untuk nyerap duit Pemprov. Ada satu yayasan 5 miliar Pak. Bikin yayasan langsung dapat 5 miliar. Banyak tokoh agama yang akhirnya harus berurusan dengan hukum karena dana hibah yang bermasalah. Sebagai Islam harus halalan toyiban, harus memberikan contoh. Saya nggak mau nanti ada penerima hibah diperiksa. Mantap Bapak Aing. Daripada 5 triliun untuk hibah, mending untuk bangun sekolah dan infrastruktur Jawa Barat. Memang berani dan cerdas Bapak Aing. Karena selama ini bantuan-bantuan yang disalurkan kepada yayasan-yayasan pendidikan di bawah Kemenak itu selalu pertimbangannya politik. Anda kalau dibuka itu malah jadi rame malah. Coba ada yayasan yang terimanya 2 miliar, 5 miliar. Ada yang 25 miliar. Ada yang satu lembaga terimanya sudah mencapai angka 50 miliar. Menurut Anda adilnya? Apakah mekanisme akan dirubah? Akan dirubah nanti mekanisme akan dirubah. Nah itu, dan kemudian yang berikutnya bolehlah saya sampaikan, banyak juga yang menerima bantuan yayasannya bodong. Saya Kang Haji Hilman, Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya. Kang Haji Dedi, Gubernur Jawa Barat. Hari ini ada kebijakan Akang menghapus dana hibah buat pondok pesantren. Ingatkan, pondok pesantren itu bagian dari lembaga pendidikan. Mereka butuh juga dana operasional. Bukan hanya sekedar santri, di sana juga ada kiai, di sana juga ada kobong, ada masjid yang harus dibangun. Kalaupun memang di Tenggarai ada proses penyelewengan, ada lembaga-lembaga bodong, bukan dengan cara dihapuskan kan, tapi dengan cara pengawasan dan kontrol yang lebih baik dari pemerintah. Pesantren memberikan banyak jasa terhadap proses kemerdekaan Republik Indonesia. Jangan lupakan pesantren kan, jangan sisihkan pesantren, kembangkan kembali untuk hibah pondok pesantren. Mudah-mudahan pemerintah dan ulama dan pesantren bisa menjadi satu. Simpani minan nas, ida suluhan nas, ida pasadan nas. KDM bongkar alasan stop dana hibah keagamaan. Ustadz di kampung nggak kebagian katanya. Nah, kalian ada di pihak mana nih? Pihak yang setuju dengan keputusan ini atau pihak yang nggak setuju? Ya, Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi secara terbuka menjelaskan alasan dibalik penghentian sementara penyaluran dana hibah dari pemerintah Provinsi Jawa Barat ke sejumlah yayasan keagamaan. Padahal dana hibah ini selama ini digunakan untuk membantu operasional madrasah dan pesantren di berbagai daerah. Namun, Kang Deddy Mulyadi mengungkap bahwa ada banyak persoalan serius dalam penyaluran dana tersebut. Salah satu masalah yang mencuat adalah potongan dana hibah dalam jumlah besar. Menurut KDM, meski Pemprov menggelontorkan dana hingga ratusan miliar rupiah, namun saat sampai di tangan pesantren jumlahnya sudah jauh berkurang dari yang seharusnya. Ustaz di kampung yang tak punya akses politik, yang tak punya akses ke gubernur, yang kebagian Pak, diajak ngumpul, yang nerima malah yang ngumpulin. Seperti itu katanya dalam
pertemuan bersama pejabat Kementerian Agama. Ia menyebut bahwa selama ini dana hibah hanya mengalir ke yayasan-yayasan tertentu yang memiliki akses kedekatan politik atau akses langsung ke pemimpin daerah. Lebih parah lagi, kata Kang Deddy, ada yang bahkan nekat membentuk yayasan fiktif demi mengeruk dana hibah. Saya tahu yang begitu, Pak. Saya buka aja, Pak, sampai bikin yayasan palsu, Pak, di Jawa Barat untuk menyerap duit Pemprov 2 miliar, 1 miliar, 5 miliar. Makanya saya stop dulu, tegasnya. KDM menilai jika yayasan-yayasan tersebut berbasis agama Islam seharusnya bisa menjadi lembaga yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan keteladanan. Ia tak ingin lagi melihat para kiai dan ustadz terseret kasus hukum hanya karena ulah segelintir oknum. Saya diskusi dengan teman-teman DPRD, kata Kang Deddy. Terima kasih, itu di stop dulu. Sebab kiainya dapat 15 juta, sebetulnya 2 miliar, ujarnya. Atas dasar itu, KDM menyatakan tengah menyusun mekanisme baru dalam penyaluran dana hibah agar lebih adil dan tepat sasaran. Ia ingin semua proses berbasis data yang valid dan kebutuhan real di lapangan. Ambil langkah tegas, saya mau bikin rasionalisasi, saya minta nanti data Kemenag beberapa madrasah yang harus dibangun, yang jelas siswanya ada, dibutuhkan di wilayahnya. Katanya ia menegaskan Pemprov Jawa Barat tetap siap mendukung pembangunan madrasah asalkan prosesnya transparan dan sesuai prosedur. Kita bangun aja, ngumpulin dana dari mana, ngumpulin semua, ayo kita bangun. Tapi caranya harus benar, begitu. KDM juga membantah anggapan bahwa dirinya anti terhadap agama. Menurutnya justru praktik manipulatif di yayasan keagamaan itu sendiri yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Bukan saya anti agama, bukan. Justru menurut saya sikap-sikap seperti ini bertentangan sama agama, tegasnya. Ia pun siap menghadapi kritik atas keputusan ini. Gubernur yang lain mungkin nggak berani, kalau saya berani, Pak. Udah nggak ada masalah, dicaci maki, dibenci, terserah. Yang penting saya mau merubah sistem. Saya nggak mau uang Jawa Barat hanya dinikmati beberapa orang itu juga, pungkas Kang Deddy Mulyadi. Pesantren atau kiai-kiai pimpinan pondok pesantren ini yang benar. Maaf Kang Ono, izin setit. Saya juga yakin masih banyak kiai-kiai yang benar, masih banyak. Tapi pertanyaannya adalah kiai yang mana dan kiai yang mana yang tahu bahwa ada dana hibah? Banyak Mang Ono yang kiai tidak tahu itu tentang dana hibah. Begitu loh. Kalau bisa ya Mang Ono turun langsung ke masyarakat, ke kiai-kiai yang ada di pelosok daerah. Jangan sok-sokan, sok bela kiai, sok bela ulama. Pek. Pengen disanjung, pengen dipuja oleh pemilihnya. Pek, sok bela kiai. Pek. Lihat ke daerah-daerah Mang Ono. Jangan pura-pura bela kiai tapi pek. Bro, ada kabar panas dari Jawa Barat nih. Gubernur Deddy Mulyadi baru saja mengumumkan penghentian sementara dana hibah buat yayasan pendidikan, termasuk yang berbasis agama. Keputusan ini diambil setelah terungkapnya praktik penyalahgunaan dana yang bikin penyaluran yang nggak merata, malah salah sasaran. Nah, Deddy Mulyadi bilang ada yayasan baru yang nggak terverifikasi tapi udah kebagian dana miliaran rupiah. Padahal dana itu seharusnya buat peningkatan kualitas pendidikan, bukan buat yang nggak jelas, bro. Selama ini katanya dana hibah lebih sering jatuh ke yayasan yang punya akses politik kuat, yang benar-benar butuh malah nggak kebagian. Makanya Deddy mutusin buat stop dulu dan benahin sistemnya. Itu dirilis oleh Kompas ya. Sekarang pemberian hibah nggak lagi berbasis aspirasi tapi berdasarkan kebutuhan pembangunan yang jelas. Deddy minta data dari Kemenak soal madrasah dan lembaga keagamaan yang benar-benar butuh bantuan. Selain itu, Pemprov Jabar juga relokasi anggaran 5,1 triliun buat infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Tujuannya biar pembangunan lebih merata dan tepat sasaran. Polda Jawa Barat juga lagi menyelidikin dugaan korupsi dana hibah ini Tasikmalaya yang total hampir 30 miliar. Beberapa lembaga penerima nggak bisa bertanggung jawab dana yang udah diterima mereka. Deddy menegaskan kebijakan ini bukan berarti dia anti agama, tapi dia pengen lembaga pendidikan berbasis agama bisa jadi contoh dalam hal kejujuran dan keteladanan.
Jadi bro, menurut lo langkah Deddy Mulyadi ini udah tepat buat benahin tata kelola dana hibah pendidikan di Jawa Barat? Gimana menurut lo? Terbukti kan sekarang, kenapa kok kemarin ada yang teriak-teriak masalah dana hibah yang biasanya dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dan ternyata ya, uang tersebut kalau lu gak punya akses pada partai politik tertentu, lu gak akan dapet, sampai pala lu botak gak akan dapet, apalagi cuman ngajuin proposal kayak gitu, gak akan dapet. Karena apa? Karena lu gak punya akses. Makanya sekarang regulasinya lagi dibenerin ya, supaya rata itu duit. Jangan sampai cuman satu yayasan sampai miliaran ke sana. Sedangkan madrasah, masjid, yayasan itu banyak. Dan gua kaget banget itu ya. Ternyata juga ada yang masuk ke yayasan bodong, nggak jelas itu. Apa kegiatannya itu apa gitu. Buset. Udah lu punya gaji di negara, lu masih main-main duit hibah dari pemerintah provinsi yang harusnya disalurkan kepada orang-orang yang berhak. Lu sebenarnya siapa? Hah? Buset, pantes. Kemarin ada yang teriak-teriak. Sekarang di Jawa Barat sedang ribut tentang dana hibah ke pondok pesantren. Ya. Sebenarnya dari Kang Deddy Mulyadi itu bukan menghapus tapi mungkin mengefisiensi. Karena saya juga ngajar ngaji, punya santri ya. Tapi saya berusaha untuk tidak meminta-minta, untuk minta sumbangan. Apalagi dulu di pondok kami di guru saya mengajarkan jangan coba-coba nyari uang ke pemerintah. Jadi kalau mau berjuang ya berjuang, berkorban sendiri. Makanya alhamdulillah saya bikin 2 lantai pun nggak pernah bikin proposal ke pemerintah, ngajuin. Bahkan kita ngaji gratis. Kalau mau dakwah aja gitu. Justru memang ketika banyak sumbangan, biasanya justru dimanfaatkan ya. Walaupun tidak semua, banyak oknum-oknum bukannya menghidupkan agama, justru numpang hidup di dalam agama. Kalau mau bukti, saya ngebangun sendiri, saya ngaduk sendiri, saya nembok sendiri ya. Makanya saya harus punya penghasilan supaya saya tidak meminta-minta ke masyarakat, minta-minta ke pemerintah. Ya. Karena memang itu amanat leluhur yang harus dijalankan. Dan yang mau ngaji, yang mau nyoret, belajar nausorob, belajar baca kitab, saya persilahkan gratis lillahi ta'ala. Kalau mau ayo ikut ya ke tempat saya di Bogor, di Parung Panjang tempatnya. Jadi sekarang orang kelimpungan masalah dana hibah tentang pondok pesantren ya. Memang katakan bukan numpang hidup di dalam agama, tapi bagaimana menghidupkan agama. Itulah kejanggalan Deddy Mulyadi tentang dana hibah sampai ditilap. Mungkin ada yang dikorupsi, soalnya 2 miliar jadi 15 juta yang dikasih yang diberikan Pemprov turun berapa, yang dikasih cuma berapa. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Sampai jumpa.